Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang bimbingan tilawah Quran kelas 12 ya. Mohon maaf untuk videonya Bapak kirimkan ke WA group ya, karena Google Classroom yang biasa kita gunakan saat ini belum bisa digunakan. Dan juga mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar Al-Quran. Kita terus semangat dalam belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan pedoman kita sebagai umat muslim ya. Jadi kita baca, minimal kita bisa membacanya sekarang. Dan mudah-mudahan ke depannya setelah kita bisa membaca, kita pelajari lagi ilmu-ilmu yang lain tentang Al-Quran. Kita pelajari bahasanya, tata bahasanya, sehingga kita bisa mengetahui makna dari kandungan Al-Quran yang kita baca. Ya. Kita penting belajar Al-Quran itu bukan hanya membaca saja, tetapi juga kita harus tahu maknanya. Berarti bahasanya juga harus dipelajari. Bahasa Arabnya harus dipelajari. Minimal setelah kita membaca Al-Quran, kita baca terjemahannya. Kalau belum bisa bahasanya, bahasa Arabnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah sampai materinya kepada hukum melakukan tilawah Al-Quran. Hukum melakukan tilawah Al-Quran itu hukumnya, dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis ya. Yang pertama, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, baik dan benar. Itu menurut tuntunan atau ajarannya. Yang kedua hadis, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perbaguslah Al-Quran itu dengan suara kalian. Jadi tidak asal-asalan dalam membaca Al-Quran. Tidak asal-asalan. Tapi harus diperbagus. Nah, hukumnya ada 3 ya. Ini mah hanya mengulang saja. Hukumnya ada 3 melakukan tilawah Al-Quran itu. Yang pertama adalah sunnah. Apabila melakukan Al-Quran itu dalam melakukan Al-Qurannya itu tetap berdasarkan atas ilmu tajwid ya, sehingga tidak keluar dari tata cara membaca Al-Quran yang sebenarnya. Dan keutamaan-keutamaan dalam melakukan tilawah ini adalah meningkatkan iman ya, ketika kita membaca Al-Quran atau orang lain yang mendengarkan bacaan kita, imannya jadi naik ya gitu. Yang kedua adalah mengenali kebenaran isi Al-Quran. Jadi dengan meresapi kebenaran isi Al-Qur'annya. Terus memberikan semangat beribadah ya, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Menyadarkan manusia sebagai hamba Allah ya, karena dengan kesyahduan bacaan Al-Qur'an itu bisa menggetarkan hati gitu ya, bisa menggetarkan hati seseorang. Terus menambah hazanah media dakwah ya, dengan bacaan-bacaan yang bagus kan banyak orang-orang yang populer sehingga dakwahnya itu bisa lebih terbantu gitu ya, karena kepopulerannya itu. Yang selanjutnya adalah mengembangkan watak dan jiwa seni. Ya, jadi di dalam Islam juga ada seni ya, yaitu seni membaca Al-Quran. Gitu. Yang kedua, hukumnya makruh. Makruh gimana? Katanya yang makruh
jika cara melakukannya kurang mengindahkan tatanan ilmu tajwid. Jadi kurang mengindahkan tatanan ilmu tajwid, yang penting suaranya enakeun gitu. Itu makruh ya hukumnya. Makruh. Terus ada juga yang haram. Ya, kalau cara melakukannya tidak sesuai dengan tata cara membaca Al-Qur'an. Jadi ilmu tajwidnya tidak dipakai, itu adalah yang haram ya. Seperti kita tahu lagu-lagu tentang pop misalkan. Lagu-lagu tentang ya lagu-lagu yang enakeun gitu, dipakai nada untuk nada Al-Qur'an. Jadi Al-Quran yang menyesuaikan nada, bukan lagu yang menyesuaikan nada. Nah itu haram, tidak boleh ya. Apalagi sampai merubah makna kandungan Al-Quran. Itu tidak boleh. Yang pertama, kenapa tidak boleh? Yang pertama merusak kehormatan Al-Quran. Ya, merusak kehormatan Al-Quran. Lagu balonku ada 5, misalkan masukkan kepada nada Al-Quran. Itu tidak boleh ya, merusak kehormatan Al-Quran. Selain merusak maknanya, merusak juga kehormatan keagungan Al-Quran. Ya, Al-Quran kan kalamullah ya, tidak boleh dipermainkan. Itu ya untuk hukum melakukan Al-Quran. Boleh mempelajari lagu-lagu Al-Quran, bahkan dianjurkan ya mempelajari lagu-lagu Al-Quran supaya ya tadi dengan lagu-lagu yang indah itu dapat meningkatkan iman, dapat mengembangkan watak seni di dalam membaca Al-Quran, memberikan semangat untuk beribadah. Itu boleh ya, boleh, bahkan sunnah hukumnya diindahkan bacaan Al-Quran ya, tidak monoton. Zayyinul Quran bi aswatikum. Perbaguslah bacaan Al-Quran itu dengan suara kalian, dengan keindahan suara kalian gitu ya, gitu. Nah kalau sekarang insya Allah untuk pertemuan yang kali ini kita bukan belajar lagu Al-Quran ya. Kalau belajar lagu Al-Quran ada lagi ininya apa, ahlinya. Kalau Bapak mah tidak ahli ya dalam belajar Al-Quran, Bapak mah membimbing saja di dalam bacaannya ya, yang mampu Bapak sampaikan, membimbing. Kalau pengen belajar nada Al-Quran, belajar lagu-lagu tilawah, ya ada gurunya ya. Ya contohnya di sekolah kita ada Pak Ustadz Usep Sopiudin ya, itu beliau bisa ya melakukan tilawah, jadi kita bisa belajar kepada beliau. Kalau Bapak membimbing tilawahnya saja ya, jadi harus dengan yang ahli. Kita belajar itu kepada yang ahli, yang bisa di bidangnya. Dan juga kalau kita tidak mampu untuk mengajarkan sesuatu, kita jangan paksakan mengajar, gitu ya. Karena bisa jadi nantinya malah menjerumuskan, ya gitu, ya. Jadi Bapak juga ya jujur saja tidak bisa melakukan tilawah, ya, dengan nada-nada yang indah, yang ros, yang apa, hizaz, apa, terus nada kurdi, terus bayati ya, soba, nahawan, itu belum bisa ya. Insya Allah ada yang ahli lagi. Nah sekarang mah kita akan mengulang pelajaran kita tentang tajwid. Kita praktekkan kepada ayat Al-Quran, karena semuanya ilmu tentang tajwid itu sudah Bapak sampaikan ya, sudah Bapak sampaikan dari kelas
11 ya. Kalian mah bersama Bapak dari kelas 11 sampai kelas 12 sudah disampaikan ya tentang ilmu tajwidnya. Materi-materinya dikirim melalui Google Classroom. Bapak fotokan juga pernah, dan kalian juga pegang bukunya masing-masingnya untuk buku BTQ-nya. Kita baca dulu ya. Sekarang Bapak dulu yang baca, dan nanti kalian juga kirimkan bacanya melalui voice note-nya. Tapi setelah video ini selesai tentunya, karena kita akan belajar mempelajari tajwidnya. Bapak baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw qasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kita bahas tentang tajwidnya. Lihat di masaluhum kama masaluhum. Nah, masaluhum ada mim mati ya. Dibacanya jelas. Izhar syafawi ya, menghadapi kaf. Masaluhum kamasalil ladzis. Nah, kamasalil ladzis itu ada alif ya. Alif lam syamsiah ya. Ladzis tauqada nara. Istau ada alif di situ atau hamzah. Hamzahnya hamzah wasal ya, atau alif wasal. Ladzis tauqada tau berarti mad ya, ada hukum mad. Madnya mad len ya. Ingat-ingat mad len itu ketika fathah menghadapi waw sukun atau ya sukun, au atau ai ya. Qadanara, nah di situ ada mad tabi'i. Ingat, setiap mad tabi'i atau mad, semua mad yang panjangnya 2 harokat kita baca dengan diayun ya.
Di ayun aja. Naro. Naron. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayun ya. Naro. Gitu ya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Gitu ya, diayunkan dinaknya karena dua harokat ya, mad tabi'i. Nara, roknya mad iwad ya, karena tanwin. Kalau kita berhenti di situ ya mad iwad. Tapi kalau misalkan tidak berhenti di situ menjadi ikhfa ya. Kalau kita berhenti di situ naro itu jadi mad iwad. Falamma ada terjadi hukum mim sukun dan nun sukun, gunnah dibacanya tahan ya. Falamma adha, maknya ada mad tabi'i menghadapi hamzah, tapi kalimatnya berbeda. Nah, ini terjadi hukum mad ya. Jadi madnya bukan dua harokat lagi, berubah. Jadi mad cabang, mad fara'i, yaitu jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil. Boleh dua harokat ya. Boleh 4 sampai 5 harokat. Tetapi kita sepakati saja baik mad jaiz maupun mad wajib dibacanya 4 sampai 5 harokat. Falamma adha'at ma, dha'at ma itu mad wajib ya baru. Kalau yang tadi ma itu mad jaiz karena berbeda kalimatnya. Maksud berbeda kalimatnya itu mad tabi'inya di falamma, tetapi hamzahnya di adha'at ma gitu. Adha'at begitu ya. Tapi kalau adha'at itu berarti di dalam ya. Di dalam adha'atnya di satu kalimat. Jadi mad wajib. Ma juga mad di ayun ya. Ayun aja. Haulahu, haula mad len ya, haula. Ingat, mad len karena fathah menghadapi wawu sukun. Haulahu dhahaballah, lahu mad silah ya, mad silah. Haknya itu hak kinaya ya. Hak kinaya. Ingat-ingat ya, haknya hak kinaya. Zahaballahu, zahaballahu, Allahu itu dibacanya tebal ya, dibaca tafhim. Lafzul zalalah dibaca tafhim, tebal ya. Binurihim, binurihim di ayun ya. Nurihim terjadi mad tabi'i. Mad tabi'i karena dhamma menghadapi wawu sukun. Him wa tarakahum, himnya harus jelas, mimnya izhar safawi. Wa tarakahum fi, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Hum fi juga izhar ya, dibacanya jelas. Fi zulumati, fi zulumatil la yubsirum. Fi juga itu adalah mad tabi'i. Zulumatin, maknya juga panjang diayunkan. Matin diayunkan dua harokat ya. Karena ketika diayun itu udah pasti dua harokat gitu. Zulumatin la yubsirun, ma di situ adalah mad tabi'i. Tin la yubsirun, tin la yubsirun tidak tin la yubsirun karena
Ketika nun mati atau tanwin menghadapi lam, itu adalah hukumnya idgham ya, tetapi idghamnya bila guna. Diingat-ingat ya. Huruf idgham itu ada 6, yar maluna. Terbagi lagi kepada 2 idgham itu. Dua-duanya idgham, tetapi ada yang dengan disertai dengung, ada yang tidak disertai dengung ya. Kalau yang disertai dengung itu yanmu. Kalau misalkan yang tidak disertai dengung, lari, lam dan ro. Ini adalah termasuk kepada lari ya, lam. Jadi tanwin menghadapi lam gitu. Zulumatillah ya. Jadi tidak tinla atau tilla, tidak gitu ya. La, nah la-nya mad tabi'i karena menghadapi alif ya. Yubsirun, yub qalqalah. Sirun, nah, mad arid lis sukun. Awalnya mad tabi'i tetapi nunnya disukunkan karena di akhir kalimat. Jadi hukumnya berubah menjadi mad arid lis sukun gitu ya. Lanjutkan. Summu. Nah, mimnya gunnah ya. Mumbuk. Nah, mumbuk, tidak munbuk, tidak gitu. Tapi mumbuk ditukar ke mim. Ada tandanya di situ mim kecil ya. Hukumnya adalah iqlab gitu ya. Namanya iqlab. Buk mun'um. Nah, kalau mun'um yun itu jelas izhar ya, karena menghadapi menghadapi ain ya, huruf halak atau huruf izhar yang 6. Terus kemudian bukmun umyum mimnya juga izhar ya. Yung fahum, ada tanwin menghadapi fa. Nah, fa itu huruf ikhfa ya, huruf ikhfa. Sinta dan dozo, jazan sosis, zikang tofiqa, fika, fa-nya ya. Atau nafasahu syahsun, sakat apa? Oh, bukan ya. Ya Pak, fa itu adalah huruf ikhfa ya. Sinta dan dozo, jazan sosis, zikang tofiqa, fika, fa, ada fa. Hum la, hum mimnya adalah mim izhar syafawi ya. La yarji'un, la yarji'un, la-nya juga harus diayun. La yarji'un, yarji'un, ro-nya harus tafhim. Ro-nya harus agak tebal karena sukun awalnya fathah ya. Ji'un, mad arid lis sukun gitu ya. Nah, satu lagi saja ya pembahasannya. Au qasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Au qasayyibim, au-nya itu adalah mad lin. Qasayyibim bim minas. Nah, ini idgham bigunnah menghadapi huruf gunnah.
mim. Ya. Minas sama, minas sama. Nah, langsung ke sin karena alif lamnya alif lam syamsiyah menghadapi sin. Minas sama fihi. Nah, ma fihi sama dengan yang di atas tadi, yaitu mad wajib ya, mad wajib mutasil 4 sampai 5 harkat. Fihi diayun saja, diayun saja. Fihi. Nah, hi-nya pendek karena diawali dengan ya huruf sukun yaitu iya ya. Ini juga pembahasan tentang hak kinayah ya. Hak kinayah. Hak kinayahnya di sini pendek dibacanya karena didahului dengan huruf yang sukun. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barakun yaj'aluna asabi'ahum dhulumatun wa ra'dun. Nah, zulumatu maknya matobi'i di panjangkan 2 harokat dengan cara diayun. Zulumatu wa ra'dun. Ini juga idgham bigunah ya, idgham bigunah. Wa ra'dun. Nah, idgham bigunah juga. Wa barakun yaj. Nah, kalau misalkan mau dilanjutkan berarti harus digunakan ya, harus digunakan. Kecuali kalau misalkan berhenti di sini dimatikan saja qafnya ya, qafnya tapi tetap berlaku qalqalah. Yaj'aluna jim. Jim itu termasuk huruf qalqalah, harus mantul dan tidak becek. Yaj'aluna, yaj'aluna, lidah ketemu dengan langit-langit tengah ya. Lidahnya lidah tengah juga ketemu dengan langit-langit tengah. Yaj'aluna, luna juga diayun ya. Yaj'aluna asabi'ahum, sabi'ahum, sa juga diayun saja karena matabi. Bi'ahum fi adanihim fi. Itu adalah mad jaiz ya. Mad jaiz matabi bertemu dengan hamzah tapi beda kalimatnya. Azanihim, azanihim. A-nya adalah mad badal ya. Azanihim mad badal, A-nya panjangnya 2 harkat sama. Jadi diayun ya, diayun-ayun juga. Azanihim, za mad tabi'i harus diayun. Nihim minas, idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain atau idgham mimi juga boleh ya, boleh disebut idgham mutamatsilain karena ini sama mim dengan mim ketemunya gitu. Atau juga disebut idgham mimi. Nah, karena ini mim ya. Itu idgham mimi didengungkan. Minas sawa, minas sawa ya. Minas sawaiki. Nah, ini juga lamnya lam syamsiyah, jangan minal sawaiki, tidak ya. Sawaiki wa-nya mad harus diayunkan. Aiki hadarul maut, hadarul maut. Nah, ro-nya harus dibaca tafkhim karena apa? Fathah ya, barisnya baris fathah. Rol maut, agak monyong si ininya, si bibirnya. Hadarul maut, rol maut. Nah, kalau lam di sini adalah lam komariah ya, lam komariah yang ini. Maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu lafzu zalalah dibaca tafhim. Muhitum, hinya
adalah mad tabi'i. Bil kafirin itu terjadi iklab ya, tanwin menghadapi ba. Bil kafirin, lamnya lam qamariyah. Kafirin, ada fathah berdiri, mad tabi'i, firin, mad arid lisukun. Sampai situ saja ya. Silahkan kalian baca. Untuk tugasnya baca ayat ini sampai ayat ke-21 ya. Sampai ke ayat 21 dari ayat 17 dari masaluhum kamasalil ladzi stauqada nara sampai ke 21. Perhatikan panjang pendeknya, perhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Jangan sampai yang panjang dipanjangkan, yang pendek yang tidak ada madnya dipanjangkan gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya, tapi kalau misalkan tidak sengaja mah ya gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita tidak berusaha, ya itu jadi masalah ya, tidak berusaha untuk memperbaiki gitu ya. Ditunggu untuk tugas-tugasnya seperti biasa di WA group saja ya, di WA group saja karena GCR-nya sekarang sedang error ya. Tidak apa-apa ya, kirimkan ke WA Bapak atau di WA group. Bapak tunggu sampai zuhur ya. Insya Allah baca 1, 2, 3, 4, 5 ayat. 5 ayat mah bacanya tidak lama insya Allah ya. 1 menit, 2 menit juga beres. Mungkin sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kita dan kita semua dijadikan ahlul Quran sehingga kita jadi ahlullah, ahlul jannah ya, yang akan menerima syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'an itu kalau kita baca, kalau kita berkumpul untuk membaca Al-Qur'an maka akan diturunkan syafaat ya, Allah akan menurunkan ketenangan gitu ya, ketenangan, wasyiathumur rahmah gitu. Akan dipenuhi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Khafathumul malaikah, terus dipenuhi dengan malaikat ya. Kita itu dipenuhi dengan dikelilingi oleh malaikat ya yang menyaksikan gitu, menyaksikan kita mempelajari kalamullah gitu ya. Jadi tidak ada ruginya kita belajar Al-Quran. Terima kasih ya atas perhatiannya. Tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.